Mohon izin Bang Bona, Pak Adi, sebelum kita mulai begitu ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari Pak Bima Arya begitu ya. Saya berharap beliau itu sebenarnya hadir, tetapi sudah berulang-ulang saya WA beliau ya. Jadi beliau menjawab begini, mohon maaf, saya sedang konsentrasi penanganan masa darurat COVID. Ya, ini bukan masalah soal waktunya, tapi memang di lapangan perlu konsentrasi dan fokus. Kalau nanti sudah terkendali, ya insya Allah saya alokasikan waktu gitu. Mohon maaf karena hari ini pas waktu dikirim itunya WA-nya itu karena COVID tembus sampai 749. Jadi itu merupakan rekor tertinggi. Lalu saya informasikan kembali bagaimana Pak, waduh mohon maaf lagi nih gitu. Situasi nggak memungkinkan, nggak pas momentumnya. Karena kematian melonjak, oksigen kurang, warga teriak minta bantuan. Jadi saya harus lebih fokus ke lapangan dan membangun situasi kondusif. Kira-kira seperti itu pernyataan beliau sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Memang harapannya kita bisa menghadirkan beliau begitu ya, tetapi tidak bisa. Lalu Pak Darwin ya bersedia untuk hadir juga begitu untuk menjadi pembicara kita untuk malam hari ini. Jadi diskusi kita ini terkait dengan relokasi GKI Yasmin sebagai solusi begitu ya. Kalau ini kita telusuri di dalam beritanya, pemerintah Kota Bogor telah menyerahkan hibah lahan untuk pendirian tempat ibadah kepada GKI Pengadilan Bogor sebagai induk GKI Yasmin. Nah ini yang saya dapatkan informasinya 13 Juni 2021. Lalu menghibahkan lahan itu sekitar 1.668 meter persegi untuk membangun gedung GKI Yasmin. Nah, lokasi lahan yang disiapkan itu terletak di Jalan Abdullah bin Nuh, Cilandak Barat. Di sisi lain, ada putusan Mahkamah Agung ya nomor 127 PK TUN 2009 tanggal 9 Desember 2010 dengan rekomendasi Ombudsman RI nomor 0011 Rek 0259 2010 BS 15 garing 7 2011 pada 8 Juni 2011 yang menyatakan bahwa IMB Gereja GKI Yasmin itu sah begitu. Nah, di sini memunculkan ada yang pro dan kontra seperti itu, dan memang ada juga yang mempertanyakan, nanti mungkin ini bisa kita bahas terkait dengan istilah GKI Yasmin. GKI Yasmin itu sebenarnya tidak ada begitu ya. Jadi nanti mungkin ini juga perlu kita diskusikan begitu. Lalu sebenarnya dari perspektif yang lain bahwa keputusan dari Pak Bima Arya ini sudah diterima begitu dari anggota gereja begitu ya. Nah, mungkin ini juga nanti kita akan diskusikan. Lalu pidato dari Pak Bima Arya itu mengatakan begini, ini adalah pesan perdamaian dari Bogor untuk dunia. Perdamaian tidak akan pernah kita capai dengan saling menghakimi. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan saling memahami. Perdamaian tidak bisa dengan mengedepankan paksaan, tetapi harus dibangun atas keikhlasan, saling pengertian, kesetaraan. Lalu setidaknya sudah ada 30 kali pertemuan resmi dan 100 pertemuan informasi yang digelar untuk mencari ujung penyelesaian konflik ini, sehingga inilah keputusan yang terbaik, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum masuk dari Bang Bona yang mungkin bisa memberikan paparannya, kira-kira sebenarnya apa ini yang terjadi sehingga ada dua perspektif juga ini Bang Bona begitu ya terkait dengan GKI Yasmin. Mungkin Bang Bona juga bisa memberikan pandangannya terkait dengan istilah nama GKI Yasmin begitu. Ya, silakan Bang Bona. Ya, terima kasih Bung Asyong Munte untuk kesempatannya dan juga Bapak Ibu sekalian yang lain yang sudah bergabung di sini. Jadi yang pertama ya memang saya kira seharusnya tidak ada perspektif yang berbeda karena kita memakai satu kok, sumber kita satu, dan justru celaka kalau kita menggunakan sumber-sumber yang lain. Sumbernya apa? Ya putusan yang sudah ada aja, putusan Mahkamah Agung dan plus rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia, itu aja yang dipakai. Sebab kalau kita menggunakan yang lain, di situ sebenarnya celah bahwa kita membuka kesempatan untuk masuknya perspektif-perspektif subjektif yang kemudian celakanya malah diakomodasi oleh negara, dalam hal ini Pak Bima Arya.
ketika dia melakukan manuvernya seperti yang dia lakukan saat ini. Padahal sebenarnya kan nggak perlu ada perspektif lain. Apa perspektif lain? Ya putusan MA-nya. Apa perspektifnya? Ya rekomendasi wajib ombudsman-nya. Yang lebih besar apa lagi? Ya konstitusi. Jadi kalau kita masih memakai perspektif yang lain, maka saya khawatir perspektif orang-orang ini nanti yang kita pakai. Ya, ini itu adalah orang-orang yang menolak GKI Yasmin. Apakah itu yang dimaksud dengan dari keputusan Pak Bima Arya itu adalah memang perspektif lain itu gitu? Karena ini kan justru itu yang sangat ironis. Kalau kemudian perspektif orang-orang seperti ini justru yang diakomodir oleh negara, dalam hal ini pemerintah Kota Bogor, kita harusnya strict saja pada putusan Mahkamah Agung, kita strict saja pada rekomendasi wajib ombudsman, kita strict pada konstitusi. Bogor itu masih bagian dari Indonesia, dia bukan kerajaan kecil yang lepas dari Indonesia. Nah, ini bagaimana ini Bang? Kalau misalnya GKI yang ini yang disebut dengan GKI Yasmin, karena ada juga tadi yang menyinggung terkait dengan nama, sebenarnya tidak ada GKI Yasmin begitu. Itu kan sebenarnya GKI Pengadilan begitu. Lalu hak dan ininya itu ada di GKI Pengadilan, itu gimana? Iya. Yang pertama ya, ini memang akal-akalan dari dulu. Jadi peristiwa berseberangnya kenapa tuh disebut ini bukan baru pertama sekali ini. Pada waktu Pak Presiden SBY menjadi presiden, ini sudah ada persimpangan ini. Dulu ketika itu Pak Dipo Alam sudah mengundang kami, oke, kalau GKI Yasmin mau menerima dibuatkan gereja, maka segera akan ketemu dengan Pak SBY di Cikeas, waktu itu begitu kata beliau. Ya kami sudah langsung menyatakan, karena perjuangan ini kan perjuangan lintas iman ya. Jadi perspektifnya adalah bahwa ini bukan sekedar bahwa ada gedung gereja, tetapi bagaimana supaya tidak ada gereja-gereja lain, tidak ada masjid-masjid lain, tidak ada pura-pura lain, tidak ada wihara-wihara lain yang mengalami nasib sama seperti GKI Yasmin. Apa yang paling penting dalam kasus GKI Yasmin? Dia punya putusan MA, dia punya rekomendasi wajib ombudsman, dan dia punya IMB. Nah, terkait dengan nama, itu yang saya bilang, dari dulu ini sudah akal-akalannya sama, bahwa dianggap tidak ada. Saya ingin mengingatkan bahwa dari perspektif internal GKI sendiri, ada pesan persidangan Majelis Sinode tanggal 3-5 Desember 2014 di Cipanas, yang salah satu bagiannya mengutip, ini ya, Majelis Sinode menegaskan bahwa GKI Pengadilan Bogor Bapos Taman Yasmin adalah bagian dari GKI yang tidak pernah kami tutup, tidak pernah kami bubarkan, dan eksistensinya tetap dan akan terus kami pertahankan. Majelis Sinode juga akan tetap memperjuangkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan IMB GKI Taman Yasmin. Itu kata-katanya Majelis Sinode ya. Sebagai bagian dari perjuangan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah di negara Indonesia ini. Jadi dalam perspektif internal pun itu ada dan nggak pernah diganti. Lalu kedua, perspektif secara kebangsaan, ya siapapun bisa mempersoalkan ini, Pak. Bukan hanya kami, bukan hanya saya, bukan hanya jemaat GKI Yasmin, Pak Ade Armando, ataupun Pak siapa, katakanlah Pak Badu di pinggir jalan, Ibu Ratna di pinggir jalan, itu mereka bisa mempersoalkan ini. Karena apa? Karena ada putusan Mahkamah Agung. Karena mereka berkepentingan, jangan-jangan kalau yang ini tidak ditegakkan, nanti saya juga akan mengalami dong. Ada putusan Mahkamah Agung, lalu kasus saya akan dibiarkan terbengkalai. Itu loh. Jadi semua pihak di sini justru memang bisa dan patut untuk mempersoalkan tindakan Pak Bima Arya. Bukan hanya orang yang kemudian, oh Anda kan bukan Taman Yasmin, maka nggak bisa. Bukan begitu. Karena apa? Karena dia sudah ada putusan MA, karena dia sudah ada rekomendasi wajib ombudsman. Kalau saja itu belum ada, bisa saja ya perspektifnya berbeda. Tapi ini sudah ada. Jadi bayangkan, kalau sudah punya IMB, lalu kemudian sudah punya putusan MA, punya rekomendasi wajib ombudsman, terus masih dikerjain seperti ini. Apa kabar masjid di Manado? Apa kabar masjid di daerah-daerah lain yang mayoritasnya bukan Islam? Atau sebaliknya, atau pura, atau wihara. Nah ini yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu, perspektif dan perjuangan GKI Yasmin bukan sekedar gedung ibadah. Kalau cuma sekedar gedung ibadah ya kita di ruko-ruko aja bisa kok.
tetapi ini adalah sebuah perjuangan lintas iman yang dilakukan oleh kelompok lintas iman agar apa? Agar peristiwa yang dialami GKI Yasmin tidak pernah terjadi lagi di tempat lain, dialami oleh siapapun, agama apapun, di bagian manapun di Republik Indonesia ini. Oke, baik, Bang Bona. Mungkin saya akan nanti bisa disinggung juga terkait dengan kompromi begitu ya. Ini kan sebenarnya jalan tengah yang diambil begitu. Bukankah ini suatu tindakan yang bijak begitu ya? Lalu Bang Bona juga pernah mengatakan begini. Pada Maret 2021 Pemkab Bogor, ini saya kutip ya dari media gitu ya, melalui Wali Kota Bima Arya melayangkan surat isinya menawarkan lahan baru yang jaraknya hanya 2 km dari GKI Yasmin. Ini bukti dia tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten seperti apa ini? Gitu. Karena beliau itu kan sudah misalnya begini, bukankah beliau itu sudah memberikan jalan tengah di dalam keseruan ini gitu. Itu gimana itu? Ya, ini masalahnya ini, karena perspektifnya itu perspektif kompromis. Dan itu yang celaka. Bukankah di dalam negara demokrasi kita memang kan butuh kompromi? Dalam negara demokrasi kita butuh penegakan hukum. Bukan kompromi. Bukan kompromi. Hibah tanah yang dilakukan itu, bisa-bisa saja semua orang bisa mengadakan kompromi ataupun kesepakatan. Ya, kita bisa misalnya, oke, malam ini kita akan bersepakat nonton acara ini. Tapi saya mau tanya, saya akan sangat senang kalau Pak Bima ada di sini. Saya mau tanya misalnya Pak Ade Armando, Bang Munte, Pak Pendeta Darwin Darmawan, kemudian bikin kesepakatan karena merasa, kan ini kesepakatan. Oke lah, kita bikin kesepakatan, mulai minggu depan tidak ada dari kita yang membayar pajak lagi ke Bogor. Kira-kira Pak Bima akan ngurusin kita dan menghadapkan kita ke hukum atau enggak? Kalau perspektifnya begitu. Jadi sekali lagi. Tapi ini kesepakatan kan antara warga yang sudah diberikan ini, dan itu juga diterima sebagian dari jemaat kan? Gitu. Betul. Tapi sekarang putusan MA-nya mau dikemanakan? Jadi gini loh, pasal 1320 KUH Perdata itu jelas bahwa ada 4 syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan. Nah, salah satunya adalah bahwa itu tidak boleh melawan hukum, tidak boleh melanggar hukum. Sekarang hukum dalam kasus ini apa? Ya putusan Mahkamah Agung itu. Makanya saya tanya, Pak Bima selalu berulang-ulang bilang, oh ini kesepakatan. Pak, kalau caranya begitu, oke, kalau gitu saya dan warga Taman Yasmin bikin kesepakatan aja, kami ngemplang pajak, gimana Pak? Kan kesepakatan, boleh dong. Ya nggak begitu juga kan, Ferguson? Karena apa? Karena ada hukum yang harus ditegakkan. Negara demokrasi itu adalah hukum. PBM nomor 9/8 2006 itu sebenarnya memang memberikan ruang untuk kompromi. Di situ kan dikatakan bahwa akan dimusyawarahkan, ya. Ada 3 tingkatan tuh. Kalau Bapak Ibu kita ingat ya, ada 3 tingkatan, bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan poin ketiga, tahap ketiga adalah kalau masih terjadi perselisihan pendirian rumah ibadah, maka yang memutuskan adalah pengadilan. Putusan pengadilan. Itu PBM yang mengatakan itu. Jadi Pak Bima jangan pura-pura lupa bahwa GKI Yasmin sudah melalui semua 3 tahap itu. Tuh sekarang ini kita sudah di tahap terakhir, yaitu bahwa putusannya dibuatkan oleh pengadilan. Jadi jangan kemudian Pak Bima kemudian udah sampai tahap 3 mau mundur ke tahap 2. Oh jangan begitu gitu loh. Bukan begitu cara aturan main di negara hukumnya. Jadi kita bebas, kita boleh saja membuka ruang negosiasi dan GKI Yasmin sudah melakukannya. Posisi tanah yang sekarang itu untuk pengetahuan kita adalah hasil relokasi. Beberapa kali kami direlokasi. Karena apa? Karena ternyata ada pendirian rumah ibadah lain di lahan yang sebenarnya untuk gereja. Jadi jangan bilang bahwa GKI Yasmin itu hanya mau menangnya sendiri, tidak. Kami sudah lalui semuanya. Baik Bang Bona. Kita tahan dulu. Kita akan minta pendapat dan argumentasi dari Pak Ade Armando. Nanti setelah itu langsung masuk ke Pak Darwin Darmawan ya. Nah ini. Oh iya. Pak Ade, ya ini sebenarnya di Cokro TV kalau nggak salah ini karena tagline-nya itu mari gunakan akal sehat karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat begitu ya.
Lalu Pak Ade Armando mengatakan begini, ini adalah permintaan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya, dan makanya saya berusaha untuk menghadirkan beliau begitu. Pak Bima, tolonglah jalankan putuskan Mahkamah Agung yang menyatakan pembangunan gereja GKI Yasmin di Bogor itu sah. Pak Bima, tolong cabut segel yang dipasang di depan gereja yang mengatakan gereja GKI Yasmin itu ilegal. Pak Bima, tolong buka gereja agar jemaat gereja GKI Yasmin itu bisa beribadah. Bapak itu wali kota, Bapak itu punya otoritas, Bapak itu punya kewajiban, jadi tegakkanlah hukum. Jangan takut pada gerombolan anti gereja yang melanggar hukum. Pak Bima adalah wakil negara. Kalau Bapak membiarkan hukum dipermainkan oleh gerombolan anti gereja, orang akan menganggap pemerintah Indonesia sebagai pengecut. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebenarnya apakah dengan keputusan Bima Arya ini termasuk dari tindakan pengecut, Pak Adi? Dan begitu juga mungkin ini ya, yang salah adalah kelompok-kelompok anti gereja gitu ya, karena mereka melanggar HAM. Nah, ini sekarang yang anti gereja ini siapa ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu ini. Apakah memang di dalam pernyataan ini bisa termasuk pemerintah Bogor itu adalah sebagai pengecut begitu? Silakan Pak Adi. Kalau yang anti gereja tuh yang gambar tadi ditampilkan oleh Bung Bona kan? Okay. Ya itu dia. Yeah. Dan mereka yang direpresentasikan oleh mereka. Itu pertama. Nah, Pak Bima itu pengecut karena sebetulnya dia punya otoritas penuhnya untuk menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Saya merasa sepenuhnya penjelasan sudah diberikan tadi oleh Bu Bona. Saya akan mengatakan saya sepenuhnya sejalan dengan argumen itu. Ini adalah urusan kepastian hukum kan. Mahkamah Agung adalah otoritas tertinggi. Dia sudah menetapkan bahwa itu legal. Ya. Pak Bima bisa saja menyatakan ya sudahlah, berkompromilah. Tapi kalau saya punya rumah dan rumah saya mau diambil orang, dan kemudian di ujungnya pemerintah bilang sudahlah Pak Ade Armando, kompromikan sajalah rumah Anda itu, setengah buat mereka, setengah buat Anda, dan Anda saya kasih deh tanah di daerah Parung gitu ya. Ya saya nggak mau, pasti saya nggak mau. Ya, saya ingat ada cerita Cikesik kali Pak Asyong. Ahmadiyah, yaitu kasusnya persis seperti apa yang terjadi di Yasmin kan. Ahmadiyah disuruh pergi, mereka nggak mau. Kenapa ya? Karena itu tanah mereka. Secara legal itu adalah tanah mereka. Polisinya bilang sudahlah, menyingkir sajalah dari sini. Mereka nggak mau, mereka diserbu, mereka dibunuh. Ini yang tadi dikatakan nggak boleh terjadi di Indonesia ini. Ya, kalau saja tidak ada keputusan Mahkamah Agung, saya setuju. Ini lebih problematik, bisa debatable dan macam-macam. Apakah ada alasan dari kelompok-kelompok anti gereja itu untuk menolak pendirian gereja gitu ya? Apakah cukup rasional? Ada apa sejarahnya dan seterusnya? Tapi itu semua sudah lewat. Mahkamah Agung sudah mempelajari itu semua dan menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun, nggak usah kelompok-kelompok itu, buat siapapun warga negara di Bogor itu untuk menolak berdirinya gereja Yasmin di lokasi yang sudah ditetapkan tersebut. Itu adalah milik jemaat gereja Yasmin. Mereka ingin mendirikan gereja, sudah mendapat IMB, sudah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung. Datanglah seorang wali kota. Wali kota ya harusnya menjalankan itu. Kenapa kamu jadi takut? Itu loh pertanyaan saya. Kamu takut bahwa kamu itu tidak akan didukung oleh masyarakat Bogor? Tidak. Saya akan mengatakan bahwa pertama, kalaupun ada yang akan menyerang Pak Bima Arya sebagai wali kota, ya hadapilah. Pak wali kota itu digaji, diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luasnya kan. Kalau cuma gara-gara digertak oleh sekelompok preman berjubah gitu dan kemudian dia harus mundur, ya dia pengecut. Apa kata lagi yang lebih tepat dari itu? Nah, cuma itu kan kata kasarnya ya. Nah, kita cuma meminta dia sebagai wali kota ya bersikap lebih bijaksana terhadap konflik ini. Jangan katakan ini adalah pesan perdamaian. Nggak ada pesan perdamaian di situ. Ya, yang adalah pesan ketertundukan terhadap tekanan-tekanan mereka yang menggunakan agama untuk menindas kelompok agama lain. Tidak ada yang lebih rumit dari itu, sesederhana itu.
Jadi ini bukan pesan perdamaian, Pak. Ini adalah Anda menunjukkan bahwa Anda membiarkan ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok agama tertentu di negara ini menindas kelompok lain dengan menggunakan seolah-olah bahkan bukan seolah-olah konstitusi, dengan kekuatan mereka, dengan force mereka, dan mereka mengangkangi konstitusi. Buat saya itu bikin marah, apalagi karena dulu barangkali saya termasuk orang yang berharap besar ya terhadap Bima Arya kan sebagai anak muda, sebagai politisi muda ketika itu yang maju. Dan saya ingat kalau tidak salah ya Bung Bona di awal-awal masa kepemimpinan dia sebagai wali kota dia ada janji-janji kan kalau nggak salah. Ya sebetulnya kan. Nah itu janji itu diabaikan begitu saja. Nah ini kalau kembali kepada hak GKI Yasmin itu gitu, hak sebenarnya kan hak yang paling esensi itu sebenarnya hak beribadah gitu ya. Dan itu sudah dikabulkan. Tapi memang dikabulkan oleh Pak Bima Arya, yaitu dengan cara relokasi itu. Tapi lahannya justru sebenarnya lebih luas, itu bagaimana? Enggak kan, pertama-tama tadi dikatakan, ya hak beribadah itu adalah, ya misalnya sekarang kalau jemaat GKI Yasmin itu beribadahnya di, tadi dikatakan di ruko di Yasmin, boleh enggak? Pasti nggak boleh. Ya. Tapi ini kenapa? Kita kan tidak usah lari ke sana. Yang pertama-tama adalah hak beribadah di tanah yang secara resmi dimiliki oleh jemaat dan dilindungi oleh konstitusi melalui keputusan Mahkamah Agung. Kenapa dia harus pindah? Ini kan pertanyaan saya tadi. Kalau rumah saya didatangi dan orang-orang yang mendatangi saya minta agar saya keluar dari rumah saya, atau mereka meminta sebagian dari rumah saya, ya, betapapun barangkali saya sebenarnya kasihan dengan orang-orang tersebut. Saya ingin memberi tempat tinggal buat mereka dan saya merasa bahwa mereka itu memang taruhlah karena kondisi tertentu memang sebaiknya dibantu. Saya tetap akan bilang tidak, ini rumah saya dan saya tidak akan membagi rumah saya dengan Anda. Nah, nggak bisa dong negara datang ke saya dan bilang berikan saja setengah itu, Anda nanti dikasih kok tanah yang lain. Enggak, ini persoalan supremasi hukum. Hukum itu di atas segala-galanya, equality before law. Mau kelompok manapun harus tunduk pada hukum. Bagian orang barangkali akan bilang nih Bung Bona dan kawan-kawan emang ngotot banget sih, kenapa sih nggak pindah aja? Saya akan bilang enggak dong, itu tanah mereka. Tanah mereka yang diakui oleh Mahkamah Agung, oleh hukum tertinggi kan. Apalagi yang diperlukan gitu. Kalau ini berlangsung maka benar, memang tidak ada hukum di Indonesia. Kita abaikan saja hukum di Indonesia. Kita lakukan semua tindakan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan nanti kita minta agar nanti hukumnya itulah yang berkompromi. Ini seperti, saya jadi tiba-tiba menganalogikannya seperti Anda kena tilang dan Anda berkompromi dengan damai saja Pak gitu kan, dan polisi yang bilang iya kita damai lah ya, dan Anda jalan terus. Apakah itu yang kita mau lakukan di negara ini? Saya yakin tidak, dan karena itu saya harus menyatakan dukungan saya bukan karena saya kenal dengan Bung Bona atau apapun, nggak ada urusannya. Tapi jemaat gereja Yasmin itu ditindas haknya. Ya kita tadi dikatakan ini soal lintas iman, ini bukan urusan orang-orang Kristen di Yasmin saja. Ini urusan bangsa menurut saya. Iya, berarti di sini ada masalah tentang intoleransi itu ya yang Pak Adi sendiri yang lihat ya, begitu ya. Tapi di atas segala-galanya supremasi hukum. Oke. Kalaupun ini antar dalam umat beragama, antara kelompok 1 dan kelompok 2 sesama umat Islam dan alasannya bukan intoleransi misalnya, tapi ada orang dirampas haknya, ya itu tetap menjadi masalah. Karena isu utamanya adalah supremasi hukum. Oke. Ya, masalah tentang supremasi hukum. Terima kasih Pak Adi. Nah ini bagaimana ini Pak Darwin? Ini karena kalau nggak salah beliau juga ini ya masuk di dalam tim 7 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini masalah tentang supremasi hukum yang mau ditegakkan ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Bang Bona, begitu. Ini gimana ini dari perspektifnya tim 7 ini yang sudah diputuskan atau diambil keputusannya dari Wali Kota Bima Arya. Silakan Pak Darwin. Terima kasih Bung Asyong. Terima kasih juga karena isu tentang hak beribadah di wilayah Yasmin ini menjadi pergumulan dari banyak orang. Dan terima kasih Bang Ade juga secara baik mengartikulasikan hak-hak yang perlu diperjuangkan. Juga Pak Bona yang memang
berperspektif bahwa ini negara hukum. Langit runtuh, hukum harus tegak. Itu prinsip. Dan pada titik ini GKI sebetulnya tidak ada masalah dengan itu. Nah, ada perbedaan jalan ketika ada persoalan hukum yang terjadi. Satu diambil jalannya oleh Pak Bona dan kawan-kawan, tapi satu diambil oleh GKI yang secara resmi memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal selain persoalan hukum. Ya, nah, saya mau jelaskan sedikit persoalan hukumnya. Persoalan hukumnya sebetulnya ada 2 kasus hukum yang sayangnya kadang-kadang publik tidak selalu mengetahui. Ringkasnya ya, Pak Asyong, Pak Ade, Pak Bona, saya minta izin secara ringkas saja merefresh perjalanan panjang kasus Yasmin ini. Jadi di bulan Agustus 2005, GKI itu mengajukan IMB kepada Pemkot Bogor di tanah Abdullah bin 31. Nah, IMB-nya dapat tahun 2006, jadi cukup lama nih. 2006 dikeluarkan oleh Pemkot, dikeluarkan 13 Juli 2006. Lalu mulai ada demo-demo, ada kelompok-kelompok intoleran yang kemudian menentang. Dan ya isunya semakin menguat dan seterusnya. Sampai pada tanggal 14 Februari 2008, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor itu melakukan pembekuan IMB. Pada titik ini betul, ini tunduk pada kehendak kelompok-kelompok intoleran. Ini nggak benar, ya, ini nggak bisa diterima. Atas dasar itu, sebagai warga negara yang baik, kami melakukan gugatan ke PT UN bersama dengan Pak Jayadi dan teman-teman Yasmin. Ya, kita melakukan gugatan ke PT UN Bandung. Pada 4 September 2008, PT UN mengeluarkan keputusan, isinya menolak eksepsi tergugat si pemerintah. Ya, dikuatkan di PT UN Jakarta. Dan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu, atas keputusan itu, kuasa hukum tergugat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang sering sekali diartikulasikan oleh Pak Bona dan kawan-kawan. Ya, mereka mengajukan PK, ya, namun karena pengajuan PK tersebut melampaui batas waktu yang ditetapkan 180 hari, maka ditolak, ya, tidak dapat diterima. Lalu amar putusannya apa? 9 Desember, keputusannya nomor 127 PK TUN 2009, diperintahkan pencabutan pembekuan IMB GKI di sana. Itu keputusannya. Itu yang disebut berkekuatan hukum tetap. Nah, SK Wali Kota tanggal 8 Maret 2011 melaksanakan putusan MA mencabut SK Dinas Tata Kota yang dibekukan, yang membekukan. Ya, ini fakta hukum. Bisa kita tafsirkan kemudian ini akal-akalan, tapi ini fakta hukum. Atas pencabutan itu, kami kecewa. Kami bersama-sama dengan Pak Bona, bersama-sama dengan teman-teman di Yasmin, memperjuangkan ini lagi. Nah, ya, lalu apa yang kita lakukan? Kita minta fatwa GKI pengadilan, induknya GKI sebetulnya nggak ada istilah GKI Yasmin, tapi oke lah, itu bukan hal prinsip. GKI pengadilan kemudian melakukan upaya hukum meminta fatwa MA terkait dengan pencabutan IMB tadi. Nah, permintaan fatwa tersebut dijawab. Dijawab intinya mempersilahkan menggugat SK pencabutan IMB GKI tersebut di pengadilan yang berwenang yuridiksinya sampai batas waktu 90 hari. Kita tidak melakukan. Artinya pencabutan tersebut sudah sah nggak secara hukum? Ya, soal ini nanti kita interpretasikan akal-akalan soal lain lah. Tapi secara hukum sudah sah. Kita tidak melakukan upaya hukum di negara hukum karena banyak hal yang kita pertimbangkan. Ya, nah ini 2 fakta hukum yang berbeda. Pak Bona kemana-mana membicarakan inkrah Ombudsman RI, benar, untuk fakta hukum yang pertama. Dan itu sudah dilakukan oleh wali kota. Dia membuat berita acara pencabutan pembekuan. Dan kita minta fatwa ke MA.
fatwanya bilang, oh ya silakan. Kalau merasa dirugikan, ini negara hukum, gugat lagi secara hukum. Itu kita nggak ambil, karena berbagai pertimbangan. Nah, atas proses ini sebetulnya kita berproses lagi. Kita tahu hukum ansih itu penting kita tegakkan, tapi di negeri ini ada legitimasi sosial kultural yang perlu kita perjuangkan. Ya, saya maaf kalau bawa-bawa apa ya, bukan mau bermaksud menguliahi, tapi ada tulisan bagus yang nanti ini ada kaitan dengan penjelasan saya. Jeremy Menchik itu menulis hal yang baik ketika dia mengatakan watak Islam itu sebagai liberal without tolerance without liberalism. Toleransi ada, tapi ada aspek komunalitas yang kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Toleransi, tapi without liberalism seperti perspektif HAM individual Barat, yang pokoknya begini, kata pribadi hukum tegak terus lanjut, nggak bisa. Tapi ini perdebatan yang oke lah, bisa diperdebatkan. Yang saya mau katakan begini, kita berjuang menegakkan hak kita. Termasuk Pak Bona, Pak Jayadi juga tahu berkomunikasi dengan Pak Bima sekian lama secara pribadi. Sehingga ada 3 opsi nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Opsinya, di lahan tersebut dibangun 2 rumah ibadah atau monumen kebangsaan. Ya, semacam upaya kita mau menunjukkan oke lah, kita mau bersama-sama membangun toleransi dan kebangsaan. Dan Pak Bona setuju dengan usulan ini, teman-teman Yasmin setuju. Artinya keliru juga kalau mengklaim, pokoknya hukum harus tegak walaupun langit runtuh. Enggak, ada komunikasi Pak Bona dengan Pak Bima, proses itu mau dilakukan. Nah, yang terjadi kemudian, itu dilakukan nggak oleh Pak Bima? Dilakukan. Ini saya nggak ngomong saya orang GKI, saya FKUB. Dilakukan gimana? Beberapa kali pertemuan dilakukan dan memanggil beberapa kelompok muslim sampai ketua MUI kemudian bilang begini, kalau tanah milik gereja diambil oleh kami itu batil, kami nggak mau. Kedua, kalau itu mau dilakukan, Islam yang mana yang akan mewakili? Nggak bisa. Akhirnya opsi kedua, sedikit lagi Pak ya, supaya kita jangan hanya mendengar versi tertentu, karena ini juga negara demokrasi nih, ya. Pak Bona bisa ngomong kemana-mana, kami selama ini nahan terus. Ya, seakan-akan satu versi interpretasi hukum yang paling benar, itu nggak benar. Nah, yang kedua, ya, yang kedua begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, dimulai IMB baru di tempat itu. Karena nggak bisa Pak Bima ujuk-ujuk sebagai wali kota yang sudah tahu itu sudah dicabut, kemudian tiba-tiba buka lagi. Ya nggak bisa dong, ini negara hukum. Proses awal ditempuh. Baik. Ya, proses awal itu ditempuh, ada resistensi, dan dalam rangka menunjukkan negara hadir, PBM 2 Menteri mengatakan usulan relokasi itu salah satu opsi yang kemudian terkait dengan liberal tolerance without liberalism. Dan akhirnya dengan berat hati kita semua sepakat ke sana, termasuk teman-teman yang intoleran. Kalau intoleran ansih, nggak mungkin mereka itu akan mengizinkan gereja dibangun di tempat yang jaraknya cuma 1 kilometer. Nah, saya nggak perlu membongkar ada apa sampai ditolak, ya. Ini bagian dari saudara saya sendiri, nggak perlu lah diceritakan. Baik, Pak Darwin, mungkin Pak Ade, sah-sah saja Pak Bona itu menyampaikan pendapat, ini keluarga kami, dan kami nggak pernah bicara keluar soal ini. Makanya diminta, we have to say something. Thank you, Pak. Pak Darwin, terima kasih. Ini sepertinya ada yang mau disampaikan oleh Bang Bona lagi nih, karena katanya ini ada informasi fatal yang salah dari Pak Pendeta Darwin. Silakan ditanggapi, Bang Bona. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau tadi Pak Pendeta Darwin bilang kami melakukan ini itu tentang kasus Yasmin, itu keliru. Beliau itu dulu sibuk dengan urusan GKI Bogor Baru, ya, dan di situ ada kasus-kasus juga bagaimana gereja di situ malah didirikan dengan proses-proses yang melawan hukum. Itu perlu dikatakan, ya. Jadi kalau Pak Darwin mengatakan bahwa kami itu tidak tepat, ya, itu tidak tepat.
Karena beliau itu tidak ikut dalam kasus GKI Yasmin. Beliau tidak ikut dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran itu. Yang ikut berjuang adalah Ibu Doriana, Ibu Maria Tari, Bapak Sumantoro, ya. Jadi Pak Darwin jangan mengklaim sebagai kami, karena beliau tidak pernah ikut. Beliau ada kesibukan sendiri dengan urusan dengan GKI di Bogor Baru, yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa beliau merasa terganggu dengan GKI Taman Yasmin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu keliru kalau kemudian Anda bilang bahwa terlambat 90 hari sudah lewat, lalu PK-nya kemudian jadi tidak diterima. Bapak baca dulu putusan PK-nya, Bapak baca dulu semua putusannya, dan Bapak baca juga Ombudsman Republik Indonesia yang bilang, ini Ombudsman ya Pak ya, bukan kata saya, bukan kata Pak Jayadi, bukan kata Ibu Doriana. Ombudsman bilang bahwa Wali Kota Bogor tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor 127 PK TUN 2009 tanggal 9 Desember 2010, yaitu dengan menerbitkan SK nomor 645.45137 tahun 2011 tanggal 11 Maret tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor nomor 45.8/372 tahun 2006 tentang IMD. Jadi saran saya kepada Pak Darwin yang memang tidak pernah kuliah hukum, baca dulu semuanya Pak. Kebetulan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah sampai dengan S2 di bidang hukum. Jadi kita lebih baik kita baca supaya kita tahu gitu loh, daripada kemudian ngejeplak kemudian salah gitu. Makanya saya tadi sampaikan kan di chat, itu fatal kalau kemudian interpretasinya seperti itu. Ini bukan interpretasi, ini kata-kata ombudsman. Itu bukan interpretasi gitu loh. Ombudsman yang bilang bahwa Wali Kota Bogor tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan putusan PK. Dan oleh karena itu Ombudsman yang bilang, sekali lagi Pak Darwin, supaya Bapak bisa mempelajari dengan lebih baik, bahwa putusan dari Ombudsman menyatakan cabut SK Wali Kota yang mencabut IMB GKI Yasmin tersebut. Makanya saya jadi bingung kalau kemudian ada seorang pendeta yang dicabut kemudian merasa itu, bahwa tiba-tiba ada putusan yang lain dari itu. Kami selalu bilang ada dua putusan, jadi kami sadar ada putusan MA dan ada putusan rekomendasi wajib ombudsman. Jadi jangan kemudian dipelintir PK fatwa yang tadi Pak Darwin bilang fatwa. Mari kita baca kalau misalnya kita masih ada waktu. Jadi lebih baik kita clear kan ya daripada ini. Saya nggak apa-apa lah memberikan kuliah hukum sedikit kepada Pak Darwin ya. Jadi di situ dikatakan ya, poin 3 dari fatwa Mahkamah Agung Pak Darwin yang terhormat menyatakan bahwa demi terciptanya asas keadilan kepastian hukum, ini kata MA ya, kata MA ini, demi terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum, dijamin adanya kepastian supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia, maka kepada para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap aquo. Bapak ngerti artinya aquo? Aquo itu artinya putusan yang sedang dibahas oleh MA tersebut. Jadi MA itu bilang, jadi kalau ada yang sedang bersengketa, ya wajib laksanakan putusannya. Yang tadi Pak Darwin kutip itu adalah poin 5. Poin 5 dari fatwa Mahkamah Agung itu menggunakan kata dapat. Poin 3 menggunakan kata wajib. Kita sebagai bangsa Indonesia pasti bisa berbahasa Indonesia, tahu mengerti apa bedanya wajib dan dapat. Oke, dapat Bang. itu adalah opsi, wajib adalah kepastian, dia harus dilaksanakan. Mungkin bisa ditanggapin juga ini Bang dari Pak Darwin supaya agak berimbang begitu. Silakan Pak Darwin, dari yang sudah dinyatakan itu tadi ya. Silakan itu, Pak Darwin, nanti kita beradu debat tentang hukum, saya akan sangat senang. Silakan. Terima kasih Pak Asyong. Jadi kalau Pak Bona tadi bilang nggak benar, keliru, tapi Pak Bona tidak mengatakan bahwa ada fatwa MA yang disampaikan di poin 5 tadi benar, dan kita tidak melakukan gugatan. Lah itu opsi, Pak. Itu opsi. Ya. Sebentar Pak. Bentar Bang Bona, bentar. Silakan. Boleh ya Pak Bona ya. Nah, fakta hukumnya adalah pemerintah yang lama Pak Diani sudah mengikuti keputusan MA. Ada berita acaranya. Ya, dia sudah membuat berita acara mencabut pembekuan itu, sudah ada.
Itu fakta hukum. Tapi kemudian ini objek hukum yang kedua yang sering kali tidak disampaikan oleh Pak Bona dan teman-teman. Dicabut IMB-nya karena ada fakta pemalsuan tanda tangan yang ini memang kemudian tafsirnya beda lah ya. Dan sebagai kepala daerah, beliau berpendapat punya hak untuk membangun kondusivitas seandainya ada sengketa tertentu terkait dengan rumah ibadah. Ini fakta. Nah, atas ini kemudian kita mengajukan fatwa, minta fatwa MA yang tadi dijelaskan kembali oleh Pak Bona. Faktanya kita tidak melakukan itu. Jadi keliru seandainya kita membangun argumentasi hukum dengan meminta Pak Bima melawan hukum, membongkar atau mencabut IMB. Ini salah. Yang kemudian saya nggak punya kepentingan banyak membela Pak Bima, tidak. Ya, saya hanya bicara terkait dengan situasi di lapangan, kondisi sosial kemasyarakatan, ada fakta hukum yang dipertimbangkan, dan mempertimbangkan upaya membangun perdamaian karena seakan-akan seluruh warga Bogor ini intoleran, semuanya itu jelek, padahal ini tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Saya nggak bilang nggak ada intoleransi, ada, tapi ada asapnya, ada apinya. Nah, terkait dengan ini, maka saya mau menjelaskan, gereja juga tidak bisa dong dipaksa untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, mendorong Pak Bima mencabut itu sesuatu yang tidak benar. Yang kemudian dilakukan, tadi ada 3 opsi ya Bapak-Bapak, sepakatannya. Pertama, solusi 2 tempat ibadah. Tapi yang menolak ini bukan Pak Bima nih, teman-teman Muslim yang bisa nanti kita ajakin ngobrol kalau diperlukan ya. Hubungan kita di atas hubungan yang jelek ini ada yang baik kok. Dan mungkin kalau dihitung ada 10 yang jelek, 9 baik, ya 1. Asyong, saya perlu meluruskan ada fitnah tadi yang dikatakan Pak Darwin tentang pemalsuan tanda tangan. Saya harus meluruskan ini. Ini kacau, ini kacau. Jadi Pak Darwin yang terhormat, Ombudsman Republik Indonesia itu sudah bilang bahwa pemalsuan itu tidak ada hubungannya dengan izin gereja. Pak Darwin jangan ikut menyebarkan fitnah. Itu kata Ombudsman kepada Presiden SBY, Pak. Iya. Bapak pernah baca suratnya? Pak Bona, tolong dengarkan juga. Saya punya hak bicara dong. Iya, saya tahu, tapi tidak untuk menyebarkan fitnah, Pak. Tidak untuk menyebarkan fitnah. Tunggu, Pak. Silakan, Pak Asyong. Minta maaf ya. Karena ini waktu kita sudah sampai. Ya, makanya saya potong karena supaya fitnahnya tidak berkelanjutan. Itu kata Ombudsman ya. Itu kata Ombudsman, bukan kata saya, Pak Darwin. Oke, iya, karena ini kita sebenarnya tinggal 1 menit lagi nih waktu kita. Betul. Makanya fitnahnya harus saya luruskan. Itu Pak Darwin itu ngomong ngaco. Ya, itu mungkin nanti bisa ditanggapi dengan apa? Karena kita sudah sampai di mungkin kita bukan masuk di dalam perdebatan yang ini lagi seperti itu yang lampau, tetapi sebenarnya bagaimana kebijakan yang paling bijak lah ya di tengah-tengah situasi kondisi keberagaman yang ada, khususnya misalnya di Bogor. Apa sih yang yang perlu dilakukan begitu ya? Mungkin lebih ke sana mungkin lebih pembahasannya apa sih solusinya yang terbaik begitu. Lalu apakah memang misalnya itu yang sudah direlokasi itu gitu, nah itu apakah memang harus dikawal atau seperti apa begitu ya? Mungkin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan lagi terkait dengan pembahasan GKI Yasmin. Nah, mungkin dari Pak Adi Armando sendiri ini bagaimana ini kira-kira solusinya di dalam perbedaan-perbedaan pandangan seperti ini gitu ya. Silakan Pak Adi. Sekaligus closing statement karena kita sudah 19.45 karena memang waktunya sebenarnya hanya 45 menit. Silakan Pak Adi. Kalau saya nggak ada masalah loh kalau mau terus berlanjut. Saya juga perlu belajar ini. Oh, ya kalau memang terjadi. Tapi kalau Anda tanya ke saya nggak tahu nih kan, Bung Bona ini orang yang belajar hukum. Saya mau tanya, karena gini, buat saya sih yang paling gampang, Pak Bima ini mengeluarkan IMB, selesai urusannya. Betul. Kan kita tahu, Pak Diani itu akal-akalan, itu nggak ada interpretasi lain lah, itu akal-akalan dia. Oke, saya ikuti keputusan Mahkamah Agung, besoknya dia bilang saya bekukan kan? Ya itu kan kita dengan akal sehat sederhana lah tahu bahwa ini sih akal-akalan. Nah Pak Bima kalau orang baik, dia udah berusaha baik, dia menawarkan ada di tanah yang sama ada 2 si milik gereja itu dipakai sekaligus buat Muslim dan buat itu kurang baik apalagi kan sebetulnya, dan gereja setuju dengan itu.
Nah kalau orang muslimnya yang nggak setuju, menurut saya memang problemnya itu di kelompok Islam itu. Dan jangan mengatakan bahwa mereka tuh represent umat Islam Bogor, sama sekali enggak. Orang-orang kayak saya itu akan mengatakan ini sih memang kaum terbelakang aja, dan kenapa kita harus mendengarkan mereka? Mereka itu tidak patut didengar. Misalnya gini, kalau saya tanya, walaupun tadi Pak Darwin bilang sebetulnya ada api sebelum asap dan seterusnya, tapi kalau kita nggak mau bicara itu, saya akan bilang kalau orang keberatan itu harus punya alasan, dan alasan itulah yang dikatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung, tidak diterima oleh Ombudsman. There are no explanation kenapa Anda tidak mau menerima. Kan kita tuh nggak bisa bilang saya menolak didirikannya gereja di sini. Kenapa? Ya pokoknya saya nolak aja, saya nggak mau ada gereja di situ. Kan nggak bisa begitu. Jadi saya sih menyarankan, marilah kita minta Pak Bima ada cara paling gampang. Keluarkan IMB. Anda punya hak loh mengeluarkan IMB. Kalau Anda nggak mau memberikan, berikan kami alasan apa. Teman-teman gereja Yasmin sudah kooperatif sejauh ini. Sejauh ini sudah kooperatif. Tapi kalau mereka harus pindah, mereka menolak. Dan itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Atas dasar, saya nggak ingin bilang walaupun langit runtuh, hukum tetap kita tegakkan. Enggak begitu, Pak Darwin. Maksud saya adalah kalau ada alasan kuat, misalnya gini. Kalau ada gereja di sana jalanan macet, misalnya gitulah. Misalnya, saya nggak tahu lah alasan apa yang bisa diterima. Itu mungkin kita masih bilang, oh iya deh, mendingan jangan di situ, mendingan agak. Tapi kalau cuman, pokoknya saya nggak mau di situ ada gereja karena itu adalah tempat peribadatan agama orang lain dan mereka akan melakukan kristenisasi misalnya. Ya itu kan kita akan bilang ya maaf ya, kita gunakan akal sehat, itu harus diizinkan karena tidak ada alasan sedikit pun bagi Anda untuk menolaknya. Dan ketika itulah Pak Bima sebagai seorang demokrat sejati, orang yang menjunjung tinggi hukum, pluralisme, keberagaman, demokrasi akan bilang kalau gitu masalahnya saya keluarkan IMB baru, dirikanlah di sini gereja Yasmin, dan dia akan kita kenang sebagai pahlawan demokrasi, hak asasi manusia. Kalau begini enggak, dia bukan pahlawan, dia ya kadang-kadang memang tipis batas antara kompromi dan pengecut menurut saya, tapi dia lebih ke arah pengecut menurut saya. Saya minta maaf kepada Pak Bima, saya kenal beliau kenal saya. Kalau ini dikutip saya nggak punya masalah, tapi ya gimana dong ya. Iya. Saya milih dia loh waktu pemilihan wali kota 2 kali saya milih dia. Ada warga Bogor juga ya? Iya. Oh, iya. Betul. Maaf, saya salah. Saya bukan milih, saya dukung karena saya di kabupaten. Oke. Saya agak di luar, tapi saya dukung agar teman-teman itu mendukung Pak Bima dengan kampanye itu pro demokrasi, pro HAM, pro toleransi, pro pluralisme. Iya. Oke. Iya, penutup saya kalau emang penutup ya. Tapi kalau memang mau dilanjutkan boleh ini sekitar 12 menit lagi boleh ya. Seru. Silakan. Ya, Saya belajar. Saya juga belajar karena memang di dalam undangan itu saya bikin memang 45 menit ya, nggak apa-apa, mungkin kita bisa sampai pukul 20 lah ya, lewat dikit gitu ya. Silakan Pak Darwin, mungkin bisa memberikan tanggapan terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Adi itu gitu ya. Harusnya ya udah dicabut aja, itu udah selesai sebenarnya, perkaranya selesai masalahnya gitu. Gimana itu Pak Darwin? Ya, terima kasih Pak Asyong. Pak Ade, saya minta maaf, saya harus katakan setuju sekali Pak. Memang itu yang harus dilakukan. Dan upaya itu sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan, proses dilakukan. Saya berani memastikan karena proses ini juga melibatkan FKUB. Sudah. Nah, pendekatan dilakukan, Pak Bima turun ke lapangan, ya sampai ini kan menjadi isu nasional sebetulnya. Pak Jokowi mendelegasikan misalnya Mendagri, saya tahu persis Pak Tito mengutus orang yang memang menjadi pejabat di Kota Bogor dan mengupayakan. Dilakukan. Nah, saya nggak bilang ini kesalahan fatal, tapi ada dari Kementerian Agama kemudian juga mengajak ketemuan beberapa pihak yang kontra, dan itu mengeras kembali sampai beberapa orang itu bilang, pokoknya kalau saya masih hidup
tidak bisa ada gereja. Ya, nah pokoknya ini Pak Ade ya, Ya. ini yang mestinya kita urai kenapa. Nah, misalnya Pak Ade, Pak Asyong, Pak Bona, bagian dari masyarakat Kota Bogor yang kebetulan ini ikut-ikutan menolak kasus Yasmin, kebetulan. Nah, dalam pertemuan di banyak tempat misalnya, kalau ada kemudian orang dari gereja bilang, orang yang di sebelah saya tidak pantas jadi wali kota dimanapun di Republik ini. Lalu disorakin oleh aktivis. Merdeka, benar nggak? Benar. Nggak ada ceritanya wali kota nggak bisa menegakkan hukum. Tapi bayangkan, perasaan bapak-bapak, kalau Umara dipermalukan, benar-benar. Tapi dalam hidup ada aspek lain, kebaikan. Yang kadang-kadang kalau sudah baik, yang benar bisa diperjuangkan. Nah, lalu penyelesaian yang atas nama hukum yang tegak lurus itu, ya Pak Bona bagus sekali nih pakai gambar ibadah di trotoar. Ini kan kemudian seakan-akan dibaca, ini mau menang-menangan. Dan saya setuju Pak, hukum itu harus ditegakkan. Tapi proses kita berdemokrasi, proses kita membangun toleransi itu relatif baru loh. Karena di zaman Pak Harto 32 tahun ngomong sarah itu fatal. Kita together but segregated. Belum terbiasa. Nah, memaksakan Pak Darwin, jadi masalahnya apakah memang masalah tentang IMB atau memang paradigma masyarakat jadinya kalau seperti itu tadi? Ada paradigma. Tapi kemudian itu berkelindan dengan faktor-faktor yang kemudian like dislike, menang kalah, konfrontasi, tidak konfrontasi. Dan kalau sudah perasaan, jangankan sama orang yang berbeda agama, sama pasangan aja kalau menang-menangan kita nggak beres Pak di rumah tangga. Saya nggak bilang kebenaran itu harus dikorbankan demi kebaikan, tidak sama sekali, tidak. Tapi keputusan yang dijalankan oleh Pak Bima Arya itu yang mana? Kalau seperti itu, Pak Bima nggak ada hubungan dengan kasus yang lalu. Ya, dia mencoba membangun kembali atau memproses kembali IMB baru. Karena nggak mungkin mencabut itu. Fakta hukumnya, walaupun akal-akalan Pak Ade ya, setuju saya, Pak Bona setuju. Tapi fakta hukumnya kan nggak bisa ditafsirkan lu akal-akalan gua cabut, ya dia digugat dong nanti. Nggak boleh juga Pak Bima begitu. Dia berjuang nggak, berproses nggak? Iya, dilakukan. Soal sampai maksimal, soal berani tidak itu subjektif. ya itu nggak bisa Pak dicabut, Darwin, nggak bisa dicabut Pak. Ya. Pak Darwin, saya mau nanya, kenapa nggak bisa? Kenapa? Bisa dong. Bisa dong seorang wali kota, dia punya otoritas. Dia bilang, dia ngomong, Pak Bona sekarang ajukan lagi deh IMB-nya. Segera nih saya akan setujui. Mengajukan kan Pak, bukan mencabut kan Pak, mengajukan kembali Loh, kan. bukan mencabut kan? Kan di bawah otoritas dia mengeluarkan sebuah peraturan baru. Namanya memberikan IMB kepada pembangunan gereja. Betul. Boleh, dia punya otoritas itu. Itu Jadi dia dilakukan, bisa Pak. melakukan itu kalau dia mau. Proses itu dilakukan, diupayakan Pak. Tapi nggak ada hasil. Tidak ada hasil. Ya, tidak ada. Karena itu Pak Ade bilang ya dia nggak terlalu berani ya oke-oke aja kan. Ya, kadar keberanian kan orang. Ya, cuma poin saya, kalau kemudian GKI bersepakat melakukan ini bukan tindakan melawan hukum, kita bukan nggak memperjuangkan HAM, tidak memperjuangkan keadilan, dan ini loh yang perlu dipertimbangkan. Apa iya Pak, Ibu atau rekan-rekan yang lain, apa iya kalau secara legalitas dimungkinkan dilihat seperti harapan kita, itu nggak dikerjakan, sementara Pak Jokowi juga sudah memberi perhatian? Apa semua orang jahat gitu kira-kira ya? Atau nggak pernah memperjuangkan keadilan? Kan enggak juga. Lepas tapi ini saya, bukan maksudnya Ya. Ini ya Pak ya, tapi maksud kalau tadi ngikutin misalnya gitu, kalau IMB-nya misalnya diterbitkan lagi, masalahnya apa? Dan harus diluruskan. Yang dikatakan Ya. Pak Darwin itu ngaco secara hukum. Ombudsman itu bilang, ombudsman ya, ini bukan lagi-lagi bukan saya Oke. yang ngomong ya, bukan Bima Yasmin. Hmm. Yang diperintahkan ombudsman adalah cabut surat keputusan Wali Kota Bogor nomor 645.45137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret tentang
pencabutan IMB gereja. Artinya apa? Itu yang tadi Pak Ade mau katakan sebenarnya. Kan sudah dicabut nih oleh Diani Budiarto. Cabut nih. Oleh Ombudsman, bukan saya loh ya. Sekali lagi Pak Darwin itu selalu mengesankan saya yang ngomong, atau Pak Jayadi, atau Ibu Dori, atau Ibu Taring. Enggak, ini lembaga negara Bapak. Lembaga negara yang punya undang-undang sendiri, undang-undang Ombudsman. Jadi kalau Bapak kemudian bilang bahwa nggak bisa dong Wali Kota Bogor mencabut SK Diani Budiarto karena itu melanggar hukum. Bapak seakan mau bilang Ombudsman itu melakukan tindakan kejahatan dengan menyuruh Wali Kota melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Bapak mau katakan bahwa Ombudsman itu salah? Kan enggak. Kalau misalnya digugat lagi itu gimana itu Bang Bona? Itu bisa-bisa saja, tetapi opsi itu kan sudah nggak kita ambil karena apa? Karena kita sudah putusan MA sudah ada, Ombudsman sudah ada, mau ngapain lagi? Sekarang ini tinggal eksekusi. Ya kalau bagi orang yang mungkin seperti Pak Darwin Darmawan tidak paham hukum, mungkin beliau akan ngeribet sendiri gitu loh, muter aja seperti. Padahal masalahnya adalah eksekusi gitu loh. Andaikan kalau Pak Darwin Darmawan pernah kuliah Fakultas Hukum, saya yakin beliau akan agak lurus gitu loh pandangannya. Dan ini adalah satu contoh. Ini adalah tindakan yang Pak Darwin yang sekarang malam ini menjadi juru bicaranya Pemkot Bogor. Tindakan maaf, atau bukan pandangan juru yang bicara. Sorry, Bang Bona, Ya. bukan. Ini bukan juru bicara. Oh iya, Bogor. secara Maksudnya- kapasitas iya, tapi isi pernyataan dari Pak Darwin Darmawan itu Soalnya nanti saya diprotes, Bang Bona, saya nanti diprotes seolah-olah Iya, ini. tapi tidak. Ini saya mau katakan, ini yang saya mau katakan. Wacana yang disampaikan oleh Pak Darwin sama persis dengan wacananya Pemkot, sama persis dengan wacananya Forkami Ahmad Iman yang baru-baru ini menyambut dengan bahagia dan riang gembira bahwa GKI Yasmin sudah direlokasi. Jadi secara isi bukan jabatan, secara isi itu sebangun benar-benar dengan semua argumentasi pembangkangan hukum yang dibangun oleh Pemkot Bogor, termasuk yang dibangun oleh Pak Bima Arya, termasuk yang dibangun oleh kelompok intoleran Bogor. Itu yang harus kita sampaikan, gitu ya. Nah, kembali soal pencabutan itu bukan melanggar hukum. Nah, itu yang diperintahkan oleh Ombudsman. Masa kita kemudian bilang, oh nanti Pak Bima akan melanggar hukum kalau melakukan itu. Nah, Ombudsman yang bilang loh. Ombudsman itu bukan lembaga negara abal-abal, Pak Darwin. Itu ada undang-undangnya sendiri. Jadi tolong Pak Darwin itu sebelum ngomong ya mbok dibaca gitu ya, undang-undang Ombudsman, undang-undang MA, supaya paham gitu. Tapi memang sudah ada tadi itunya kan, counternya dari Pak Darwin tadi kan sudah ada counternya itu, masalah tentang keputusan tadi itu. Ya justru itu Pak Darwin itu mengcounter dengan bilang seolah-olah itu sudah dianggap sah karena beliau mengeluarkan yang tadi Pak Ade bilang ambal-abal. Sekarang mari, makanya saya bilang tadi, baca apa yang dikatakan Ombudsman. Ombudsman itu bilang bahwa tindakannya Wali Kota Bogor itu justru melawan hukum gitu loh. Justru itu adalah tindakan melawan hukum. Itu perbuatan melawan hukum. Bagaimana Bang Bona, bagaimana dengan jemaat yang sudah terlanjur untuk menerima keputusan tersebut? Nah, itu apakah ada itu mereka juga hal. terlibat di dalam itu tadi yang Bang Bona sebutkan tadi itu, melanggar Ada hukum? beberapa hal, ya. Yang dilakukan di 13 Juni itu adalah bukan orang-orang yang melakukan semua perjuangan selama berbelas tahun. Ya, itu harus saya sampaikan. Tadi saya sudah bilang kan, Pak Darwin Darmawan itu bukan orang yang kemudian menghadapi kelompok intoleran. Beliau punya urusan sendiri dengan gerejanya sendiri, gitu loh. Kemudian yang ada di sana itu bukan pihak yang memang menjadi orang-orang yang korban. Dalam perspektif HAM, suara korban itu harus diperhatikan. Belum lagi kita harus perhatikan bahwa kesepakatan hibah tanah 13 Juni itu melanggar PBM 9/8/2006 pasal 17. Apa itu? Di PBM itu disampaikan bahwa relokasi itu memang memungkinkan kalau ada perubahan tata ruang. Pertanyaan kami, apakah relokasi yang dilakukan sekarang ada unsur tentang perubahan tata ruang? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Bima Arya melakukan pelanggaran hukum PBM pasal 17. Yang kedua, pasal 21 PBM yang di situ berkaitan dengan hal-hal yang juga terkait dengan proses tadi yang saya katakan di awal. Bahwa kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, nggak boleh mundur lagi. Ini bukan mobil, Pak. Ini bukan mobil yang bisa atret.
Kalau sudah putusan pengadilan lalu mundur lagi kita negosiasi. Nggak begitu. Putus PBM itu sudah jelas. Tahap-tahapnya 1, 2, 3. Negosiasi itu tahap 2. Sekarang ini kasus GKI Yasmin sudah tahap 3. Tahap pengadilan yang memutuskan. Ikuti aja. Jadi itu melanggar. Lalu dia juga melanggar pasal 1320 KUH Perdata yang bilang bahwa kesepakatan itu tidak boleh melanggar hukum. Sekarang coba lihat, makanya tadi saya tanya kan, apa boleh kita bikin kesepakatan ngemplang pajak sekarang? Kan nggak boleh. Yang terakhir, dia juga patut diduga melanggar pasal 227 KUH Pidana, di mana sebenarnya kewenangan Pak Bima itu sudah dicabut karena adanya putusan MA dan Ombudsman itu. Jadi beliau tidak lagi berhak untuk melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Jadi dengan adanya wali kota yang berkualitas melanggar pasal-pasal tersebut, apa ya iya kemudian kita masih bilang bahwa beliau melakukan sesuatu yang baik? Bang Itu Bona, pertanyaan mendasarnya. Bang Bona, misalnya Ya. begini, oke, misalnya begitu, dilakukan putusan itu yang dari ombudsman itu, ternyata akan terjadi gejolak lagi di tengah masyarakat yang terjadi penolakan. Apa yang akan terjadi? Lalu yang kedua adalah dari paparannya Bang Bona tadi itu, bagaimana? Apakah memang yang sudah menerima itu dari jemaat GKI itu sendiri, yang menerima putusan dari pemerintah Bogor itu, apakah memang mereka juga termasuk di dalam orang yang melanggar hukum? Saya jawab yang kedua, yes, bisa. Jadi penerima hibah tanah itu bisa dianggap ikut serta dalam melakukan pelanggaran hukum tadi. Jadi secara perspektif hukum, GKI pengadilan yang melakukan penerimaan itu hati-hati. Karena wali kotanya sudah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum tadi, lalu ada GKI pengadilan yang menerima itu, hati-hati, mereka juga akan punya konsekuensi hukum terhadap penerimaan tersebut. Waduh, kalau begitu nanti semua digugat dong, makin chaos dong kalau begitu. Nah, ya justru itu, wali kota ini telah melakukan sesuatu contoh yang sangat tidak baik gitu loh. Lalu pertanyaan pertama, lalu kalau nanti kemudian ada keributan lagi, ya itu urusannya negara dong. Negara ini punya polisi. Kalau perlu diperbantukan dengan TNI. Ya masa kemudian gara-gara orang-orang yang dari tadi dibela oleh Pak Pendeta Darwin, kemudian negara kalah gitu loh. Saya kira Pak Darwin bukan membela kelompok itu sih sebenarnya. Apapun, tapi pernyataannya kan begitu. Apapun. Oke, tapi siap. poin saya adalah negara ini punya alat negara. Itu poinnya. Ya, oke. Jadi jangan kita kemudian mengembangkan perspektif seperti ini karena ini sangat bahaya. Apa bahayanya? Kita merelatifkan hukum dan lebih celaka lagi merelatifkan konstitusi. Konstitusi kita jelas freedom of religion. Jadi jangan direlatifkan kemudian freedom of religion asal ya kalau mayoritasnya bilang oke, ya oke lah freedom of religion. Tapi kalau mayoritasnya bilang nggak oke, ya udahlah tipis-tipis aja. Nggak begitu Pak. UUD 45 kita masih tegas freedom of religion. Oke, iya kita dengarkan dari Pak Ade. Silakan Pak Ade. Kayaknya ada yang mau ditanggap ini. Ya. Lalu tertarik dengan cerita-cerita tentang orang yang mengancam. Seperti yang tadi itu. Kalau sampai dibangun gereja, saya bersedia mati gitu kan. Dan itu kan gaya-gaya itu ketika Rizik mau ditangkap kan pendukungnya juga begitu tuh. Coba berani tangkap Rizik, kita akan bakar Jakarta gitu. Revolusi. Ditangkap tuh Rizik, Pak Asyong, masuk penjara dia. Terus kemana orang-orang itu? Ya melipir udah. Karena negaranya tegas. Jadi Pak Bima tuh tiru Pak Jokowi lah. Atau tiru Pak Listio, Kapolri. Nanti Kapolda Bogor juga niru Kapolda Jakarta. Hadapi dong orang-orang kayak begitu itu. Jangan mau diancam kalau sampai Anda bangun gereja, darah bertumpah di sini. Jangan percaya, mereka itu sebetulnya kalau digertak juga takut. Kalau dalam pengetahuan saya, tapi aparat keamanannya harus tegas. Jadi Pak Bimanya tegas, yakin selesai. Makanya saya bilang, ini kan masalah keberanian. Ya kalau orangnya penakut ya, tadi Pak Darwin bilang, soal keberanian kan nggak bisa diukur. Ya saya ukur tuh, Pak Darwin, kayaknya sih dia nggak punya keberanian. Akibatnya satu kota menjadi korban. Ya. Itu. Oke, ya. Makasih Pak Ade. Ya, ini mungkin kita sudah di penghujung kita karena ini sudah pukul 20.06. Terima kasih ya untuk waktunya. Mungkin closing statement dari Pak Darwin dulu. Silakan Pak Darwin. Ya, mungkin ada closing statement-nya. Ya, Bapak GKI ini
punya jemaat, dan Pak Bona dan teman-teman Yasmin ini juga jemaat GKI. Jadi mereka juga bagian dari keluarga kami yang berbeda pemahaman, berbeda pendapat, berbeda jalan untuk mencari jalan keluar kasus ini. Nah, sebagai bagian dari keluarga ya kami tetap melihat perjuangan ini bagian dari perjuangan teman-teman, dan kami ingin terus berkomitmen membangun keadilan walaupun memang solusi yang kita ambil ini tidak memuaskan semua pihak. Nah, mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan termasuk Pak Ade yang ya selalu jadi salah satu figur terdepan, berani melawan intoleransi dan memperjuangkan HAM. Saya hormat, tapi proses ini memang tidak ideal dan ini sudah kita ambil. Nah, kalau memang ada perbedaan dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Pak Bona bisa menyampaikan, dan kalau memang itu dirasa melanggar atau melawan hukum, ya mestinya sih kalau keluarga nggak pakai ancam-ancaman atau lapor-laporan, pun seandainya itu dilakukan, ya kami kan nggak bisa apa-apa. Ya sebagai rakyat yang bernaung di bawah hukum, silakan saja dilakukan, dan ya mestinya ada jalan yang selalu terbuka untuk setiap persoalan, meskipun kadang-kadang itu tidak ideal. Ya, terima kasih Pak Asyong buat kesempatannya, Pak Ade, Pak Bona. Ya, makasih Pak Darwin. Ya, silakan Bang Bona, silakan closing statement-nya. Ingatkan bahwa dalam konteks internal ada pesan persidangan Majelis Sinode GKI tanggal 3 sampai 5 Desember 2014 di Cipanas yang salah satu poinnya menegaskan bahwa Majelis Sinode juga akan tetap memperjuangkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan IMB GKI Taman Yasmin sebagai bagian dari perjuangan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah di negara Indonesia itu, dan bahwa GKI Taman Yasmin tidak pernah kami tutup atau kami bubarkan dan eksistensinya akan terus kami pertahankan. Itu dulu. Yang kedua yang saya mau katakan adalah bahwa kalau di chat kemudian Pak Darwin mengatakan bahwa seakan-akan wah ini sudah keputusan GKI secara keseluruhan. Saya mau katakan, saya mau bacakan sebuah surat yang dilayangkan oleh Majelis Jemaat GKI di Rawamangun, ditujukan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, jelas-jelas menyatakan, kami menyatakan bahwa berkaitan dengan penyelesaian persoalan tempat ibadah GKI Pengadilan di wilayah Taman Yasmin, Majelis Jemaat GKI Rawamangun menyesalkan langkah yang ditempuh menerima hibah dan relokasi. Karena itu tidak sejalan dengan pesan persidangan ke-18 Majelis Sinode GKI tahun 2014 dengan semua dasarnya. Artinya apa? Artinya keputusan yang diambil oleh GKI Pengadilan yang ngaco itu, melanggar hukum itu, memang juga sudah ada suara dari GKI lainnya yang juga menyuarakan, hey, kita sebagai gereja ini sudah melakukan kesalahan. Itu secara hukum, secara etis, Bapak Asyong Munte dan Bapak Ibu. Etiskah sebuah gereja yang berkecukupan seperti gereja GKI? Kantor BPMS itu ada di BSD, silahkan cek berapa harganya. Aset gereja GKI di Kota Bogor ada di GKI Pengadilan, 1 di pusat kota di dekat istana, 2 punya tanah di GKI Yasmin di Kafling 31, ya itu punya GKI juga. Nah, lalu Pak Darwin Darmawan juga ada GKI-nya di situ. Hitung semuanya, apakah layak secara etis kemudian gereja menerima sumbangan tanah gratisan dari seorang pejabat publik menggunakan anggaran yang patut diduga adalah anggarannya negara di tanah yang mungkin diduga tanah negara, tapi untuk kepentingan orang yang tidak berkekurangan. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan yang dipelihara oleh negara adalah fakir miskin, Bapak Ibu sekalian, bukan orang yang berkecukupan dan pasti bukan GKI. Oleh karena itu, soal hibah tanah itu sangat melanggar hukum, dan kedua, sangat tidak etis di tengah begitu banyak kemiskinan di Kota Bogor, lalu diberikan tanah gratisan untuk sebuah gereja yang tidak berkekurangan. Saya kira itu perlu menjadi pertimbangan. Makasih Bang Bona. Oke, dari Pak Adi Armando, silakan closing statement-nya Pak Adi. Ya, pertama-tama saya mendoakan ya agar umat Kristen di Gereja Yasmin atau di GKI bisa terus dilindungi Tuhan dan memperoleh apa yang diharapkan lah ya, apa yang dicita-citakan,
dan tidak berlanjut nih perpecahan barangkali kalau saya lihat di dalam GKI ya. Mudah-mudahan semua membaik. Kedua adalah tentu saja isunya adalah buat saya sebagai seorang Islam, saya merasa bahwa saya lebih bersaudara dengan teman-teman di sini daripada dengan para yang tadi fotonya itu ditampilkan oleh Bung Bona yang buat saya sih ini foto. Ya, ini terkenal sekali foto ini, dan buat saya sih itu bukan saudara sekali. Jadi I don't care gitu dengan mereka itu. Saya lebih merasa kita lah yang saudara sebangsa. Ketiga, ada satu isu. Ya, saya memang Muslim, tapi bukan berarti saya tidak berhadapan dengan kelompok-kelompok ini kan. Jadi buat saya ini pertarungannya adalah pertarungan tentang penegakan kebenaran. Kebenaran tidak boleh kalah dari kejahatan. Begitu kelompok-kelompok ini dibiarkan menindas, mereka akan terus menindas. Dan itu yang sudah terjadi selama berapa puluh tahun kan, atau sejak reformasi lah. Jadi concern saya juga concern tentang diri saya, diri kami, diri umat Islam yang bertentangan dengan kelompok-kelompok tersebut. Mereka membesar, kami akan dihabisi. Orang akan bilang bahwa suatu saat nanti orang seperti saya juga bisa dihabisi dan barangkali mati di pinggir jalan kalau mereka dibiarkan berkembang. Jadi saya bukan saja karena saya merasa bersaudara dengan umat Kristen, tapi karena ada kepentingan saya, keluarga saya, komunitas saya, umat Islam di Indonesia. Mereka tidak merepresentasikan umat Islam yang sesungguhnya. Mereka hanya bersuara keras dan orang takut karena mereka bersuara keras. Dan saya cuma meminta negara turun, hadir. Ya, Pak Jokowi sudah berani, Pak Bima juga harus diajak oleh Bung Bona, diajak makan ngopi kali ya. Gimana nih bro? Kita lihat, kayaknya sih udah nggak mungkin lah ya Bung Bona ya. Ya kita tunggu lah. Oke, itu aja closing statement. Saya minta maaf kasih. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ade Armando untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Darwin, Bang Bona. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Seperti saya masih mengutip dari pernyataannya Pak Ade Armando bahwa kita harus memelihara akal sehat, karena dengan akal sehatlah bangsa ini akan selamat. Ya, jadi saya kira memang kita harus memelihara yang namanya akal sehat. Kita tidak bisa meneruskan yang namanya akal sakit, gitu ya. Jadi tetap semangat. Terima kasih Pak Ade sudah waktunya. Terima kasih Bang Bona. Terima kasih Pak Darwin. Terima kasih semua Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya.